masih mau jadi teman gue, lu juga harus unfollow dia. Ukuran kena mental seseorang tuh gimana sih? This is our time. Nah, TikTokan lah gue. Semalam, bobo semalam. Bobo semalam. Aduh, cantik kali lu begitu ya. TikTokan dong, sini dong. Ngapain sih? TikTok-tokan. Ayo kita TikTokan gini, semalam gitu. Kali ya. Gini gitu, gitu. Coba gimana? Isi Dah. banget ini dah. Lagi ngetren nih lagunya. Wah, Gua cancel juga lu lama-lama joget-joget begitu. cancel. Aneh soalnya. Emang lu ngerti cancel apaan? Gua tanya. Cancel emang ngerti apaan? Ya, kalau orang sebut di ini sosmed tuh. Apa itu cancel? Cancel. Nah, daripada lu nggak tahu nih cancel Nggak itu ngerti. apaan, nih ini waktunya kita panggil teman gua ada. Yang Banyak. satu psikolog, yang satu lagi performer. Gue liat banyak banget temen. Banyak banget teman gua. Coba dong. Langsung kita panggil. Ini dia Kak Samantha dan juga Siska Adem banget nih gue ngeliat bintang tamu begini ya. Seger-seger banget ya. Ini temen-temen lu semua ada. Temen gue, bestie gue. Yoi. Ini circle gue nih. Oh, Circle. ya. Iya benar. Circle. Benar. Oke, silakan duduk selain Kak. Boleh. Terima kasih lah. Iya. Di sini aja. Di Di sini. sini aja. Aduh. Oke. Nah, ini nih tadi kan si Aul kan ngomongin soal cancel mulu. Emang lu ngerti cancel apaan? Agak ngerti gue. Nggak ngerti kan? Iya. Nanti gue panggil ahlinya nih. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu nih Kak Samantha. Mungkin boleh dikenalin dulu kali ya di sini ya. Oke. So, aku psikolog anak dan Mm. keluarga. Biasanya memang suka praktek. Mm. Selain praktek jadi suka bikin konten juga, memberikan edukasi-edukasi seputar parenting atau seputar mental health Oh, gitu. Jadi Aku suka itu juga, goyang-goyang TikTok kayak kamu juga. Suka juga. juga ternyata. Sama anak-anaknya ya. Mana? Anaknya berapa Kak? 1 umur 10. Ya Allah kayak masih kuliah ya kalau Iya dilihat ya. loh. Kayak semester Kan 3 kita loh. satu angkatan. Satu angkatan bener. Bener. Ini angkatan tua tapi kalau si Aul nih. Angkatan menolak tua. Angkatan 65 kuat. Aku 45. 45. Oh my Kalau God. Siska 48. Oh iya. JKT party ya. Coba dong kenalin diri yang itu pakai Jigo. Iya, ini Iya bener coba dong. Ya, jadi itu Jigi Politik punya Jiko Shaka. Kan diri ya. Kalau aku gini, senang bernyanyi dan berimajinasi. Halo semuanya, apa sih kasih anak, ibu? BTW nih, tadi gue kan ngomongin Cancel culture. cancel culture. Jadi di zaman sekarang ini banyak banget fenomena-fenomena istilah-istilah baru gitu. Bener, gue tuh kayak kadang suka bingung gitu. Kayak ada aja tapi gitu ya. keren gitu. Tapi menurut kalian gimana nih? Mungkin dari Kak Samantha dulu kali ya, Iya. sebagai kan di sini kan psikolog ya. Kalau misalnya Bondola juga di Instagram sering aktif juga share edukasi seputar mental illness, terus juga tentang counseling juga ya, sama parenting ya. Itu kalau misalnya Kak Samantha sendiri ini dari kacamata Kak Samantha nih sebagai psikolog, memandang cancel culture nih kayak gimana sih? Oke, cancel culture tuh sebenarnya istilah baru ya, yang kayaknya fenomenanya tuh baru hits di masa pandemi ini. Walaupun di budaya tertentu tuh udah ada. Udah ada. Di Korea apalagi Di Korea kan, Iya. benar gitu. Tapi kita di Indonesia tuh baru selama pandemi ini kayaknya jadi hits banget gitu kan. Yap. Nah, tapi sebenarnya sampai menuju ke cancel culture itu ada satu episode tertentu di sosial media yang dari komentar-komentar yang isinya tuh negatif. Iya, Gitu, betul. di head speech gitu Episode ya. kayak series ya jatuhnya ya. Betul, Ada karena banyak memang rangkaiannya si gitu ya. head comment itu kalau bertubi-tubi atau dia nge-report atau dia misalnya dia istilahnya ngajak gitu ya, ngajak Iya, bener. temen-temennya gitu kan, satu kampung, satu RT, satu RW gitu untuk ini dia nggak banget nih, ini dia begini nih, kan jadi yang ngasih komen tuh semakin banyak kan. Bener. Iya. Artinya dia ngajakin orang-orang lain untuk membenci atau memberikan hate speech ke seseorang ini yang jadi performance atau jadi content creator, Iya, dan bener. itulah yang jadinya dampaknya tuh signifikan lah. Oh, gitu. Tapi itu berarti berlaku di sosial media dulu ya? Atau sebelum ada sosmed dia udah ada duluan tuh si cancel culture ini? Sebenarnya kalau dari sejarahnya riwayatnya, kalau seseorang melakukan satu kesalahan dalam norma budaya tertentu, dianggap ini nggak oke nih di budaya ini. Nah itu dia bisa di cancel culture kan, culture itu kan budaya kan. Jadi dia tidak diterima lagi istilahnya oleh penikmat.
penikmat dari ya karyanya dia gitu. Kalau dia pemain sinetron atau dia main film, penyanyi gitu, itu tidak diterima lagi oleh masyarakat. Tapi kalau sekarang itu tuh jadi bergeser, si arti cancel culture-nya itu bergeser. Jadi kayak ibaratnya gini nih, Bondol bikin tadi ya goyang-goyang TikTok lagi bikin konten aja, gitu ya Aul tuh udah langsung gak suka gitu, langsung ih lo ngapain sih gitu, Nora apa gitu kan. Tapi mungkin yang Aul tadi sampaikan itu tuh bagian dari sebenarnya Aul tuh pengen loh bisa kayak kamu. Oh gitu. Gitu, tapi dia nggak tahu aja ya? kan, belum tahu gimana caranya untuk bisa ningkatin rasa pedenya. Akhirnya justru yang keluar adalah rasa iri atau rasa aku nggak bisa kayak dia, marah sebenarnya, tapi marahnya tuh disalurkannya lewat komentar-komentar negatif. Oh gitu. Jadi ada penyebabnya itu di situ sendiri ya, dari diri sendiri itu ya Kak ya, yang mungkin kurang bisa melihat potensi diri sendiri gitu ya. Maka jadi agak-agak kurang suka kalau misalnya sekitar tuh kayak, kok dia lebih kece dari gue gitu ya. Akhirnya timbullah komentar-komentar itu gitu ya. Benar, karena sebenarnya gini, komentar-komentar itu kan bisa jadi menggambarkan satu sisi nih ya, dari yang bikin kontennya, dikomentarin negatif nih, itu jadi kayak shock kan. Kok orang gitu sih, kok benci sih? Emang gue segitu gak disukainnya ya dengan karya gue? Padahal kan gue lagi berusaha menjadi diri gue sendiri. Gue lagi menjadi unik dan otentik nih. Betul gitu kan. Nah khususnya sama ini kan, sama kayak performer kayak Kasisa sendiri kan. Kalau Kasih sendiri nih, gimana sih menanggapi cancel culture? Yang tadi Kak Sem udah bilang ya, maksudnya itu emang bener-bener kayak dari banyak episode, dari dia head speech, terus jadinya mau nggak mau orang-orang yang mungkin follow si sosial media yang ngebully itu jadi kayak sekarang tuh jadi kayak tersugesti buat ikut-ikutan benci, padahal sebenarnya biasa aja gitu. Orangnya itu nggak sebenci itu kok, tapi karena mungkin ngeliat trigger buat head comment dia jadi ikut. Nah, FOMO mungkin ya ikut-ikutan ya. Pada latah semua. Iya, jadi kalau misalkan sebagai performer mah pasti kan nggak luput dari kayak cancel culture atau misalkan head comment gitu kan. Jadi kalau misalkan aku ya menanggapinya ya dengan apa ya, kayak fokus sendiri aja. Terus kayak lihat kayak kalau misalkan apa yang kita lakukan itu sebenarnya impact-nya tuh buat orang-orang yang emang sayang sama kita sebenarnya. Bukan untuk mempengaruhi orang-orang yang emang dari awal tuh udah gak suka kita tanpa alasan. Betul. Jadi kita bikin sesuatu tuh emang buat yang suka sama kita aja kan ya gitu. Kalau gak suka silakan skip gitu ya. Kalau kata orang fokus on the good side. Nah, berarti gak usah fokus sama mereka yang nge-cancel, tapi fokus sama yang emang beneran suka sama karya kita ya? Iya, tapi emang caranya susah banget sih ya Kak Sem ya, buat kayak tetap untuk fokus on the good. Saya juga masih belajar sih Kak. Nah, oke. Kalau dari Kak Samantha nih ya, ini kan kalau misalnya cancel culture ini sebuah budaya yang lagi rame nih. Ini kalau misalnya kita kurang suka sama seorang gitu, emang perlu nge-cancel gitu ya? Nah, ini pertanyaannya bagus banget kan. Waduh. Gitu. Perlu. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita perlu pahami dulu nih. Sebenarnya kenapa sih gitu orang tuh sampai bisa memboikot ya istilahnya kan, memboikot tapi ngajakin rame-rame gitu. Padahal gampang, kalau nggak suka tinggal unfollow, unsubscribe, udah nggak akan muncul di algoritma kita lagi kan. Iya gitu. Tetapi kenapa dia sampai mau meluangkan waktu untuk nulis, ngetik gitu daripada ya melakukan hal yang lain. Karena gini, biasanya satu ya dari sisi pelakunya tuh pengen cari perhatian, pengen ngejatuhin orang lain yang sudah berprestasi, tapi dengan cara ya itu gitu, menjatuhkan supaya dia tuh dilihat. Jadi kayak oh ini siapa nih gitu. Jadi kita tuh perlu bisa membedakan si komentar-komentar ini, komentar mana yang memang benar dan membangun kita, komentar mana yang isinya cuma mau ngejatuhin. Jadi dicari-cari salahnya aja terus gitu kan. Padahal kita tahu bahwa di dunia ini nggak ada semua yang sempurna kan. Kenapa konten kreator, kenapa public figure, performance itu kok dituntut banget untuk menjadi seseorang yang sempurna di mata publik. Betul. Gitu. Jadi pemicu dari situ ya Kak ya? Pemicunya dari situ, sehingga sulit bagi mereka untuk ya aku kalau unfollow, unsubscribe jadinya nggak seru lagi. Karena aku jadi tidak terlibat dalam pembahasan
si hate speech Emang ini. demi drama ya. Nah tadi kan kita udah nanya ke Kak Samantha tuh, menurut dia pandangan tentang cancel culture itu sendiri. Kalau dari apa gitu ya. betul, kalau dari Kak Siska JKT48, menurut Kak Siska gimana sih? Kenapa sih orang kayak cancel culture tuh? Kalau menurut pandangan aku, kenapa orang melakukan cancel culture itu kayak mereka tuh ingin menolak keberadaan si orang yang mereka benci itu. Iya, Jadi nggak suka ya. jadi kayak mereka tuh ngajak orang buat kayak supaya public figure ini tuh gak bisa naik lagi. Pokoknya gimana Hilang caranya aja lah ya. dia gak boleh ada di permukaan lagi. Gue gak mau lihat dia lagi kalau misalkan aku lihatnya gitu ya Kak. Terus kayak mungkin lebih ke orang yang ngebenci ini tuh pengen minta pertanggungjawaban dengan cara dia nge-cancel si orang ini sampai si orang ini tuh ngelakuin sesuatu, entah itu klarifikasi atau minta maaf atau mungkin kayak ya udah hilang aja. Dari Kak Siska sebagai public figure nih ya, itu pandangan gimana tuh? Kan dikit blog itu sebenarnya wajar atau lumrah nggak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau misalkan ngeblok atau unfollow itu kan sebenarnya kan emang suka-suka orang yang punya sosial medianya kan. Tapi kalau menurut aku, kalau misalkan sampai nge-cancel, sampai ngajak orang, menurut aku itu sebuah tindakan yang seharusnya lebih baik gak dilakukan sih. Karena kan banyak yang bisa kita nilai sebelum kita kayak benar-benar meluangkan waktu buat nge-hate orang, kayak kira-kira tuh nih orang alasannya apa ngelakuin hal ini. Terus kayak faktornya tuh apa, emang bener ini orang yang salah atau cuma pandangan kita-kita doang. Misalkan kayak abu-abu gitu lah. Kayak udah langsung kayak benci. Kalau dari Kak Gilbert, Samantha. Iya. Kak Sam. Jadi gini, sebenarnya kalau pandangan tentang blog dan unfollow seperti yang Siska udah bilang gitu ya, itu adalah hak privilege setiap orang. Betul. Gitu kan. Aku nih suka sama Bondol gitu kan. Misalnya ya, terus setelah 1 tahun follow gitu, kok kayaknya Bondol berubah sih, kayaknya udah gak cocok nih sama value aku. Atau justru akunya yang berubah. Value akunya yang kayaknya udah gak cocok nih kontennya Bondol sama aku. Betul. Udah deh, aku nge-review siapa-siapa aja yang aku follow, aku unfollow deh. Jadi itu namanya detoksifikasi dari sosial media, itu juga bisa. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ngajakin orang-orang, itu yang gak tepat. Iya, betul Kan sekali. yang menikmati kita sebenarnya. Gitu, kitanya si individunya kan. Tapi kalau kita cuma sekedar ngobrol nih, misalnya gini ya, Aul gitu. Iya. Menurut kamu kontennya Bondol gimana sekarang? Aduh, not interested sih. Siska gitu. Menurut kamu Bondol gimana sekarang gitu. Itu kita namanya sharing. Kita diskusi. Dan kita bertiga boleh punya pendapat yang berbeda. Menurut Aul misalnya, enggak kok Bondol masih asik-asik aja kok. Menurut Siska, keren loh dia sekarang makin berkembang dan lain sebagainya. Tapi kayaknya menurut gue enggak deh gitu misalnya ya. Ya udah, gue sih tetap mau follow dia gitu. Oh ya udah mungkin berarti gue gitu. Jadi ada diskusinya. Diskusi ya yang benar. Bukan benar-benar kayak gue nggak suka banget. Lo kalau masih mau jadi teman gue, lo juga harus unfollow dia. Nggak boleh kayak gitu. Langsung jatuhnya ya. Langsung gitu. Jadi itu adalah ajakan yang tidak baik. Dan kita sebagai individu nih, sebagai publik penikmat dari konten-konten di media sosial, kita perlu tahu gitu bahwa oh ya kita mungkin ada perbedaan rasa suka, ketertarikan terhadap konten-konten atau performance dari public figure itu, dan it's okay untuk berbeda. Tapi berarti kan kayak udah banyak banget yang menormalisasi cancel culture ini ya. Karena kebiasaan jadinya kan. Kalau dari Kak Siska nih, bagaimana sih menanggapi normalisasi cancel culture ini? Mungkin ngelihat kayak sekarang cancel culture itu udah kayak normal ya. Menurut aku mungkin itu juga pengaruh kayak beberapa orang di sini itu baru mengenal kata atau budaya cancel culture sih Kak. Karena aku baru lihat cancel itu kata-katanya kayak baru akhir-akhir ini gitu loh. Iya, waktu kata Kak Samantha juga kan pas pandemi ya. Iya. Jadi mungkin kayak orang tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti cancel culture itu apaan, tapi karena orang tuh ngelihat, wih orang-orang pada nge-cancel nih kalau dia benci sama orang, gue ikutnya cancel gitu sih. Jadi kalau aku sendiri sebisa mungkin jangan sampai kita bisa menormalisasi hal itu sih. Kayak kita pasti bisa menjadi netizen yang baik. Nah, ada yang pernah hate speech juga di sosial media Kak. Seorang Kak Samantha di hate speech. Bisa Ada yang cancel juga gitu. Sebenarnya bukan ke aku langsung ya. Jadi memberikan satu komentar yang berkaitan sama misalnya
fenomena yang sedang terjadi. Oh, sama Gitu. fenomena yang sedang terjadi. Iya, Oke. jadi fenomena yang sedang terjadi, misalnya banyak nih berita-berita gitu kan. Ah, Tapi nanyanya atau berkomentarnya tuh di salah satu kontenku, bukannya Oke. nge-DM gitu. Oh. Kalau nge-DM kan lebih sopan kan. Iya, Iya. karena Jadi- langsung direct kan ya. Iya, benar gitu. Dan sebagai seorang profesional, ini perlu dipahami juga nih sama adik-adik di rumah ya. Itu Tuh adik-adik. kita tuh ada kode etiknya gitu. Nggak Hmm. boleh untuk memberikan satu pandangan yang kita nggak tahu benar berita tentang itu seperti apa. Misalnya ya kalian nanya nih, kakak menurut kakak Bondol itu gimana gitu. Kakak menurut kakak Aul itu gimana gitu. Atau menurut kakak Siska kemarin performance-nya gimana gitu. Aku nih sebagai profesional tidak boleh memberikan statement apapun. Karena satu, kalau misalnya Bondol, Aul, atau Siska adalah klienku juga, aku juga nggak boleh membuka itu kan. Itu kan ada kerahasiaannya. Jadi Kak Samantha nih 11-12 sama Lesti Kejora ya. Terus dimintain pendapat. Iya benar. Kalau dari Kak Samantha kayak gitu paling ya, kayak dimintain pendapat soal hal yang Iya, lagi sama rame kayak gitu misalnya lagi ada berita apa gitu ya. Dia langsung bikin, ada juga yang nge-DM, Kak bikin berita tentang ini dong. Ini tuh nggak benar banget. Ini harus dimarahin gurunya gini. Gitu. Oh, gitu, laporan gitu ya. Laporan. Bener, dorong Polisi. Jadi polisi Kata- netizen ya. Kak Samantha sih paling tahu semuanya itu. semua. Lama-lama saya jadi kantor polisi. Tadi kan kita udah bahas cancel culture. Bener, agak-agak ngebul dikit ya. Agak ngebul nih, biar kita makin rame ini makin Makin seru. seger ya. Kita main Never Have I Ever. Oke, di sini udah ada games ya, jadi kita bakal main pernah nggak pernah Nah, ya. ini buat kereta ya. Oh, Iya benar, palang ya. benar. Masinis ya. Benar. Nah, ini buat buat Siska. Kak Iya, Samantha. thank you. Kirain aku dikasih cue card ya. Ah, boleh. Saya Beneran dong ya job desk-nya ya. Jadi nanti kita bakal ada 5 pertanyaan ya. 500 ya. 5 aja, 500. Ul. Ada 5 pertanyaan buat Kak Asep dan Kak Siska. Dan nanti bisa langsung jawab dan juga ada alasannya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja, Ul. Pertanyaan yang pertama. Silahkan. Pertama. Ding ding ding. Pernah atau nggak pernah dapat komen dari haters sampai sakit hati parah? Pernah Jelasin. atau nggak pernah? 1, 2, 3. Pernah, nggak pernah. Oke, Kak Samantha nih, nggak pernah dapat komentar yang bikin sampai sakit hati gitu. Oke. Pertama mungkin karena genre kontennya adalah tentang psikoedukasi. Iya. Jadi edukasi-edukasi berkaitan tentang psikologi dan parenting. Hmm. Yang kedua, mungkin ada komentar-komentar negatif, tapi aku nggak Nggak nanggepin negatif. negatif. Iya, betul. Kayak lihatnya ya udahlah komen. Aku nggak biasa. sakit hati. Oh gitu. Emang hati malaikat aja. Betul, malaikat juga tahu Kak Sep yang jadi juaranya. Tepuk tangan dong. Berarti Kak Sep nggak diambil hati ya kalau misalnya ada komentar-komentar yang bikin nyelkit gitu Ya ya. udah deh ya. Aku juga nggak ambil Tadi hati. pernah kok jadi berubah nih Nggak Kak apa-apa Siska. Siska. Kan wajar manusia pernah sakit hati nggak apa-apa. Betul, wajar. Kan public figure Kak Siska ya, Iya. penyanyi, performer, dancer segala macam. Pernah sampai sakit hati. Kenapa itu pernahnya tuh? Maksudnya komentar apa mungkin deh yang waktu itu sampai sakit hati? Mungkin karena itu adalah bentuk akumulasi. Wede, jadi dari berbagai macam komen faktor gitu. iya. Dan emang kayak waktu itu tuh kayak ada titik dimana kayak aku tuh dicapai banget saat orang tuh nilai aku ternyata nggak beda sama diri aku yang pas awal masuk JKT kayak dari 8 tahun yang lalu. Oke. Itu tuh rasanya kok orang tuh menganggap aku tuh value-nya tuh sama aja gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu kayak aku ngerasa sebenarnya seberapa besarkah value-ku kayak biasa ya. Oke, Ya. oh overthinking. Overthinking, selesai. iya. Terus kayak waktu itu juga ada yang kayak sebenarnya itu bukan head comment sih, kayak lebih ke bikin aku jadi meragukan diri aku sendiri, jadi lebih kayak Oh gitu. Iya, jadi mungkin belum Wajar. apa namanya ya, belum luasa mengontrol diri saat itu mungkin ya. betul. tapi sekarang aku udah bisa. Oh, udah feel free ya. Tapi kan Iya. pernah cuma mungkin sekarang udah enggak. Oh. Nggak apa-apa lah kalau baper sekali-kali kan. Iya, kali-kali kan. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Pernah atau enggak pernah nih ya dapat respon saat tampil yang enggak sesuai ekspektasi? Pas perform, pas tampil Nggak sesuai nih sama ekspektasi nih. pasti cakep, pasti bagus, tapi kok komennya kayak gini ya? Pernah nggak tuh? 3, 2, 1. Iya, Pernah. finally ya Kak ya. Nggak sendiri ya. Iya. Oke. Dari Kak Siska mungkin deh nih. Iya, jadi waktu itu ada
sebenarnya ini bukan hate comment ya, cuma mungkin Responnya. beda dari ekspektasi aku aja. Waktu itu tuh aku pernah perform di pertunjukan lah ya pastinya. Terus aku tuh kayak ngerasa gila kayaknya gue oke banget deh. Maksudnya kayak udah latihan, udah kayak latihan ekspresi, latihan nyanyi segala macam ya. Tapi itu pas buka Twitter berbanding terbalik. Aduh. Ternyata emang mungkin apa yang aku anggap bagus menurut beberapa orang ternyata itu tuh kayak sedikit melenceng dari persepsi mereka gitu. Ya karena udah kasih yang terbaik kan. Iya, udah kasih yang terbaik. Tapi itu nggak apa-apa juga sih. Iya, beda aja pengalamannya. Nah, kalau Kak Samantha juga tadi kan ngomongnya pernah tuh. Pernah ya. Itu pas kapan? Pas awal-awal kerja sebagai psikolog kan nggak pernah berkaitan sama TV-TV atau kamera-kamera gitu kan. Oh, ini kan di TV berarti ya? Pernah gitu. Nah terus biasa gitu. Kayaknya persiapannya tuh udah bagus banget. Tapi karena nggak pernah kan deg-degan ya, nervous, demam panggung gitu. Nah adalah beberapa kata yang terselip gitu. Keserimpet gitu lah ya dikit. Pengalaman ya, jadi pengalaman baru gitu ya. Practice makes berarti perfect. dua-duanya pernah ngerasain nggak sesuai ekspektasi. Oke, pertanyaan ketiga nih. Yes, yang ketiga nih. Pernah atau nggak pernah cancel sesuatu yang nggak lo suka? 3, 2, 1. Nggak pernah. Oh, berarti positif banget. Positif. Alhamdulillah. Keren. Ikutin dong. Siska sama Kak Samantha. Oke, yang keempat nih ya. Pernah atau nggak pernah curhat tentang haters di sosial media? 3, 2, 1. Curhatnya tapi bukan yang kayak gamblang gitu Kak. Cuma kayak tipis-tipis gitu ya. Atau misalkan kayak mau sedih ya namanya kan. Di Twitter. Iya, habis itu 5 menit hapus. Oh gitu. Berarti ada kayak kepikiran dikit. Itu namanya di cancel ya berarti ya? Iya, di cancel lagi. Oh gitu. Jadi pernah ya. Iya, pernah. Yang terakhir nih. Oke, terakhir. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah DM langsung orang yang nge-hate? 3, 2, 1. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau buat gue sih ya, pribadi, gue sih nggak ada waktu buat Iya, gitu. Kayak biar aja kan. Kita harus punya mental kayak selebriti luar negeri kan harusnya. Oke. Itu dia tadi kita main Never Have I Ever sama Kak Siska dan Kak Samantha. Seru banget. Keren banget. Benar. Fakta-faktanya. Betul, fakta menarik seputar Kak sama juga Kak Siska. Nah, di segmen kedua ini kita ngobrol-ngobrol lah. Balik kita ngobrol lagi nih ya. Betul sekali. Cancel culture lagi nih. Cancel culture yang sangat. Maksudnya gini ya, kalau cancel culture itu kan terkait dengan mental ya. Mental issues ya oleh. Mental kita tuh kan. Kalau sekali kena tuh cancel tuh kan langsung kena mental ya bahasanya sekarang ya anak-anak. Kena mental. Sekarang. Gini ya Kak Sam, kadang-kadang kalau komentar-komentar negatif gitu ya. Iya. Ada orang yang kurang bisa nerima gitu dan terganggu gitu kasar mental. Itu menurut pandangan dari Kak Sam sendiri gitu gimana? Sebagai psikolog. Betul. Iya, karena memang bahaya banget. Tadi Siska juga udah bilang kan, cancel culture tuh bisa jadi jahat banget karena bisa membuat orang yang di cancel itu sampai bunuh diri loh. Bisa banget. Banyak tuh di Korea-Korea gitu ya. Iya, dan itu udah banyak banget terjadi. Jadi dia juga jadi nggak percaya diri lagi buat tampil di publik gitu kan. Sementara bisa jadi orang ini adalah tulang punggung keluarga loh. Iya. Kan kita nggak akan pernah tahu kan sebenarnya mata pencaharian, rezeki itu datang dari mana gitu. Jadi kalau kita bisa secara bijak gitu ya dengan jari-jari kita sebelum mengetik tuh dipikir ulang. Ini sebenarnya berguna atau enggak sih kalau misalnya berkaitan dengan pengembangan diri si performance-nya atau public figure-nya, mungkin bisa lewat DM aja gitu. Tapi kalau misalnya gini, masalahnya tuh udah besar banget, udah melanggar norma sosial di sini gitu ya, atau di budaya kita gitu. Pengen kita cancel gitu, ya mungkin kita ada mekanismenya gitu supaya ada cara-caranya gitu ya supaya sebagai seorang performance atau kreator ini nggak jadi trauma. Karena tuh bahaya banget loh, untuk menyembuhkan trauma tuh nggak mudah, bukan cuman seminggu, sebulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk menyembuhkan trauma seseorang, bikin dia siap lagi bekerja sebagai entertainer, sebagai performer gitu. Iya, tapi kan gini kayak kadang-kadang kan emang orang kalau misalnya komen tuh emang nggak tahu urusan kayak gitu kan ya, karena mereka kurang aware juga sama soal mental issues gitu. Jadi asal komen aja, asal nge-hate aja.
Nah kalau dari Kak Siska nih ya, kan yang seorang public figure yang suka dapat komentar kayak gitu nih, itu suka dapat ini nggak sih kayak misalnya kalau ada yang komen, aduh kok jadi bikin gue nggak semangat berkarya lagi, atau gue jadi gue nggak main sosok, gue ntar aja gue tutup akun dulu lah misal gitu. Pernah nggak sih kayak gitu kalau dari Kak Siska? Kalau misalkan sekelebat perasaan kayak gitu mah pasti itu nggak bisa hilang dari hati ya Kak. Pasti kayak ada muncul perasaan kayak gitu, kayak rasanya tuh pengen menghilang dari sosmed gitu, atau misalkan kayak berhenti bikin konten. Tapi kadang aku mikir kalau misalkan sebenarnya cara supaya kita nunjukin kalau misalkan diri kita tuh sebenarnya jauh lebih baik daripada apa yang orang omongin ke kita, daripada orang-orang yang mungkin cancel kita adalah dengan kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Iya, tetap improve ya. Tetap improve itu ya. Jadi itu cara ngebales yang paling jitu ya. Tadi juga aku kan nanyain tentang kena mental tuh ya. Kalau Siska sebagai public figure pernah nggak sih kayak ngerasain kayak rada kena mental gara-gara omongan netizen kayak gitu-gitu tuh yang nge-cancel Siska? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sebenarnya aku jujur nggak tahu sih kayak misalkan ukuran kena mental seseorang tuh gimana sih. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan orang tuh dikatakan kena mental tuh sebenarnya sesedih apa. Harus pede dong ya gitu ya. Jadi walaupun ada komen-komen yang agak bikin tetap tersenyum untuk penonton semuanya. Karena kan maksudnya tiap keadaan orang beda-beda ya Kak Samantha ya. Jadi kalau tiba-tiba di cancel culture gitu kan orang-orang pasti beda tanggapan. Beberapa kasus gitu ya. Beberapa kasus kan sampai yang ada deaktif account, sampai yang ada healing sampai 2 tahun gitu karena di cancel. Dari pandangan Kak Samantha nih ya, mungkin itu kayak gitu tuh termasuk berarti udah ada sedikit ada gangguan ya berarti ya, udah kena gitu ya berarti ya, kena mental gitu maksudnya. Oke, kita perlu pahami dulu spektrumnya nih, yang tadi disebut ya kalau kita kena taunya istilah kena mental gitu kan. Jadi kena mental tuh ada yang normal, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Yang normal itu adalah misalnya sedih gitu kan, tapi bisa balik lagi, bangkit lagi, perform lagi. Batasan yang sedang ini bisa berlangsung bisa sampai 1-2 bulan misalnya gitu. Ada jangka waktunya gitu ya. Ada jangka waktunya dan sudah terlihat. Misalnya isi kontennya kok udah nggak semenarik dulu ya, energinya kan beda kan. Ada yang ditahan atau pada saat perform salah-salah gerakannya misalnya gitu. Nah kemudian yang tahapan berat itu yang dia ngerasa gini, nggak mau sama sekali, nggak mau ikut perform, nggak mau bikin konten, akhirnya udah hilang gitu kan. Kalau dia udah kena cancel culture yang berat, dia 2 tahun itu memang untuk pemulihan. Satu, pemulihan secara mentalnya dia, terus kedua bikin strategi lagi kan, brandingnya lagi apa, konten-kontennya lagi apa gitu. Nah cara-caranya supaya kita nggak kena cancel culture itu adalah pastikan kita memang memberikan konten-konten yang baik, bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Kalau Siska di dunia hiburan ya udah fokus di situ gitu kan. Nggak usah ada drama-drama lah yang berkaitan dengan dunia privasinya Siska gitu kan. Terus kedua kita fokus sama niche-nya kita. Jadi kalau misalnya kayak aku konten-konten tentang psikologi, ya aku fokusnya tentang psikologi gitu. Aku nggak perlu lah ngapain curhat tentang hidupku di sosial media gitu kan. Persona gitu kayak. Persona gitu. Terus, jadi emang di generasi yang happy ini tuh emang suka macem-macem nih ya. Variatif gitu perilakunya. Nah biar gak gampang ikut-ikutan nih ya. Misalnya yang satu ngebenci A, biar semua itu gak ikut-ikutan gitu. Menurut Kak Siska gimana sih nih? Kalau menurut aku adalah kita sebagai netizen juga ya, sebagai yang punya sosial media, kita sebagai istilahnya warga dunia maya ya. Kita tuh harus punya pandangan kalau misalkan kita tuh nggak harus ikut-ikutan dengan apa yang orang lain itu. Maksudnya sekarang bahasanya FOMO gitu ya. FOMO banget. Jadi kadang kalau misalkan orang nge-cancel sesuatu yang lagi happening, kalau misalkan aku nggak nge-cancel kayaknya gue ketinggalan zaman deh. Berarti happy-happy aja lah ya kalau di sosial media juga, jangan terlalu banyak ngikutin orang-orang, ngebenci orang-orang. Kalau dia nggak suka ya kita nggak perlu ikut juga kan. Karena ada sebabnya juga. Jadi santai aja gue. Sosmed buat seru-seruan kan ya. Bener. Kalau misalnya ada yang kena cancel culture nih, itu jangan ragu juga buat ke psikolog juga ya Kak Samantha ya, maksudnya buat konsultasi, buat cerita, curhat ya. Iya,
Sebenarnya gini, yang aku tahu kalau misalnya di industri entertainment Hollywood, itu setiap public figure udah punya psikolognya masing-masing loh. Oh my god, so rich bro. Wow. So cool. Jadi udah ada kuncinya gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak penyanyi atau grup gitu yang dia harus perform kemana-mana, psikolognya tuh ikut tiap kali mereka roadshow gitu. Karena itu butuh banget sih. Butuh sebenarnya. banget supaya bisa menjaga kesolidan membernya juga, bisa jaga gimana mereka tetap performance-nya baik lah, optimal gitu. Oke. Ini pembahasannya cukup bermanfaat sekali. Sangat Ul, ya. bermanfaat nih. Betul. Tema kali ini cancel culture. Benar. Nah, mungkin nih kita sebelum berakhir mungkin ada pesan-pesan nggak sih buat generasi happy nih biar teman-teman di rumah tetap stay positif. Betul, generasi muda semua Nggak nih. ikut-ikutan. Mungkin dari Kak Samantha dulu nih. Kak Siska dulu kayaknya. Kak mewakili kalau gitu. Mewakili. Benar sebagai public figure. Jadi kalau misalkan dikasih pesan, aku juga masih belajar kalau misalkan untuk gimana cara kita mengatasi cancel culture atau misalkan hate speech di sosial media. Tapi mungkin sebagai generasi muda yang masih semangat, yang masih penuh ambisi, kita nggak boleh takut untuk berkarya, nggak boleh takut untuk memberitahu dunia siapa diri kita itu sebenarnya. Jadi kita harus tetap positif, berpikiran positif tanpa takut atau khawatir tentang reaksi orang lain. Karena kalau misalkan kita mengharapkan reaksi orang lain itu nggak bakal ada sesuai dengan mau kita. Betul, karena yang nggak bisa ada kita habisnya harapkan ya. adalah diri kita sendiri. Nah, emang keren banget kayak gitu, Ul. Jadi kita emang harus tetap fokus sama diri sendiri aja gitu, Ul. Nggak usah fokus sama orang lain. Iya. Gitu. Nah, kalau dari Kak Samantha nih, pesan-pesan buat generasi happy di rumah nih. Jadi buat teman-teman ya, adik-adik di rumah gitu ya, kita generasi muda Indonesia nih perlu banget gitu untuk bisa punya kontrol diri gitu ya, self regulasi terhadap diri kita supaya kita tuh nggak keikut-ikutan FOMO atau ikut-ikutan teman yang membenci orang lain gitu. Karena inget loh gitu, sekarang mungkin kamu tuh masih di usia yang sangat muda, kamu belum tahu cara cari uang itu seperti apa. Karena sekarang di dunia kerja itu dikit-dikit ditanya sosial media kamu akunnya apa, dicek historinya dan lain sebagainya. Kamu pernah mengujar kebencian atau enggak? Itu tuh bisa bukan cuma memutus rezeki korban atau orang yang kamu cancel, tapi juga bisa memutus rezeki kamu gitu. Dan kalau kamu ngerasa ada insecure terhadap konten-konten tertentu, bisa jadi lagi ada isu di dalam diri kamu yang lagi diingatkan nih oleh alam semesta, lagi ditegur-tegur gitu ya. Jadi bisa jadi ini menjadi satu cerminan atau satu ketukan gitu ya, supaya kamu bisa konsultasi untuk mencari tahu akar permasalahan dari rasa insecure kamu ketika melihat konten tertentu. Terus buat yang nggak ikut-ikutan tapi jadi pengamat. Nah, ini juga penting nih. Misalnya kayak biasa aku gitu tuh. Kita berempat kan seringnya jadi pengamat kan, silent reader gitu kan. Itu kita jadi insecure terus kan. Kapan nih nanti gue dapet head comment nih gitu kan. Kita jadi mempertanyakan kayak ngebayangin itu juga ngaruh ke mental kita. So be wise kalau kita lagi menggunakan sosial media ya. Nah, tuh teman-teman. Keren banget. Ini tema pada hari ini keren banget Ul ya. Ini semoga para generasi muda di rumah sana bisa mendapatkan insight ya. Gak kerasa nih Ul, kita udah 6 episode di sini Ul. 200. Nah, itu mah sinetron kalau itu. Udah segala macam kita bahas di sini kan, tema-temanya udah keren-keren banget. Apa aja sih Kak Bondo? Kita pernah bahas bullying yang udah diramu dengan komedi, udah. Bahas Terus art sama fraud, udah. betul. Dan kita juga sempat bahas ngehalalin segala cara demi konten, udah waktu itu sama si Iben ya kan. Terus ngebentuk lingkungan gaming yang positif, udah juga. Waduh. Yang pas gue main PUBG waktu itu. Oh iya benar. Ya kan? Terus kita juga pernah bahas tentang pamer kreativitas di sosial media, pernah juga. Lengkap banget lah pokoknya di sini mah. Oh ini acara keren banget dah. Keren. Bintang tamunya bener-bener kayak bikin pala gue tuh jadi keisi gitu kan. Awalnya kosong ya. Kosong. Kayak gelas kosong diisi gitu ya. Iya. Nah, jadi banyak ilmu-ilmu baru. Banyak insight-nya. Thank you banget nih. Apalagi ya, gue jadi kayak lebih melek digital gitu. Digital maksudnya ya. Iya. Kalau itu belok ya tuhnya ya. Terus juga lebih bijak gitu kalau pakai sosmed, betul? Terus juga kayak yang paling penting nih, lebih banyak inspirasi. Inspirasi betul. Iya. Seperti di sini ada Kak Sam dan juga betul sekali. Keren-keren banget nih. Keren-keren banget. Nih selanjutnya nih Dol. Ya ada apa sih ini kita Dol? Kira-kira ada lanjutannya nggak sih Ul?
Kan udah 6 episode nih ya. Harusnya ada season 2-nya sih. Ada nggak ya kira-kira? Iya nggak sih? Penasaran kan teman-teman? Kalau misalnya penasaran, langsung aja pantengin sosial media dari Tri Indonesia. Betul sekali. Jangan lupa subscribe. Nah itu dia. Karena subscribe itu gratis. Gratis Ya. itu. Nah thank you buat Kak Sisa dan Kak Sam udah mampir ke sini. Thank you. Ini obrolannya seru banget ya. Iya. Hari ini pokoknya kita banyak ilmu baru, banyak inspirasi baru. Betul. Sekarang saatnya kita jaga jari, jaga kata, dan tetap berkarya. Karena ini waktunya kita. Kenapa nangis? Nanti seneng kok. Oh iya. Iya. Oke. This is our time.